if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gue mau bahas satu klub yang menurut gue sedang mengalami masa-masa yang tidak mengenakan. Ya, salah satu klub besar, yaitu Chelsea. Ya, Chelsea kembali meraih kekalahan 1-2 lawan Fulham. Fulham ini ada peringkat 6 by the way. Wah, cukup bagus lah. Cukup mengagetkan. Tapi gue tidak mau bahas pertandingannya karena ya gue tidak nonton, jujur aja. Gue mau bahas Chelsea secara overall, terutama setelah Potter menangani Chelsea di pertengahan paruh pertama kemarin. Ya, setelah Pak Tuchel dipecat karena rentetan hasil buruk, Potter mengambil alih Chelsea, sempat meraih belasan pertandingan tidak terkalahkan. Ya, gue inget banget, tidak terkalahkan, performanya luar biasa bagus, semua smooth, happy semua supporter, ekspektasi semakin tinggi, lalu tiba-tiba blok, hancur sehancur-hancurnya sampai sekarang. Ya, bahkan dari 29 Oktober di mana mereka kalah dari Brighton 4-1, itu awal menurut gue dari kehancuran Chelsea di bawah Potter. Bukan kehancuran secara overall ya, tapi secara performa. Ya, kalau kita lihat mereka hanya menang 2 kali dari 29 Oktober sampai sekarang. Ya, mereka hanya menang 2 kali, lawan Bournemouth 2-0 kemarin, terus lawan Dinamo Zagreb di Champions League. Sisanya mereka meraih 6, 7, 8 kekalahan dengan 1 hasil imbang. Sangat buruk untuk klub sebesar Chelsea, juara Champions League 2 tahun yang lalu. Dan kenapa Chelsea bisa hancur ini di bawah Potter? Gue ingin sedikit membahas, mungkin dari opini gue, beberapa faktor yang membuat Chelsea sangat terpuruk. Ya, bahkan sampai di peringkat 10 sekarang, peringkat 10 ya untuk Chelsea, beda 10 poin dari peringkat 4 United. Kalau United menang 1 kali pertandingan sisa, maka bedanya adalah 13 poin dengan Manchester United. Sangat amat buruk. Bahkan seperti yang gue bilang, mereka dengan degradasi pun sama dekatnya dengan mereka ke 4 besar. Apa saja yang membuat faktor Chelsea menjadi terpuruk? Yang pertama tentu saja soal cedera. Cederanya Chelsea ini parah banget kalau menurut gue. Ya, pemain-pemain kayak Raheem Sterling, Reece James, terus Mendy pun cedera sekarang, Kante yang dari awal musim cedera, terus ditambah kemarin Pulisic absen 2 bulan absen. Terus pemain kayak Ben Chilwell yang absen, bahkan striker ketiganya Armando Broja juga absen, Loftus-Cheek absen cedera, Fofana perekrutan baru cedera juga. Dan ini yang membuat Chelsea, si Potter ini tidak bisa menerapkan strategi yang dia mau. Karena apa? Keterbatasan pemain. Bahkan kemarin Joao Felix pun sudah menjalani debut dan dapat kartu merah. Ya, which is bukan dia pertama kali pemain yang seperti itu. Kalau kita ingat di zaman dulu Messi 2005 di tim nasional Argentina, dia menjalani debutnya 40 detik setelah dia masuk dari bangku cadangan, dia kena kartu merah. Terus Luis Suarez 2007 kena kartu merah juga, debut di tim nasional Uruguay. Terus Joe Cole di Liverpool. Terus kalau kita ingat Federico Chiesa pada saat dia main di Juventus, pada saat melawan Croton di debutnya dia kena kartu merah. Jadi sebenarnya ya ini nggak menentukan nasib kedepannya Joao Felix akan flop atau gimana. Itu tidak bisa kita nilai hanya dari kartu merah yang dia dapatkan, karena secara overall Chelsea bermain tidak dalam performa terbaiknya. Yang pertama tadi cedera. Ya susah juga kalau kita lihat bagaimana cara mengatasinya, kecuali dengan beli pemain. Tapi beli pemain ini kan nggak mudah. Chelsea kemarin mengincar si Enzo Fernandez, gelandangnya Benfica. Itu Benfica tidak mau lepas
di bawah 120 juta udah gila kalau menurut gue. 120 juta untuk Enzo Fernandez overrated, overpriced. Ya, dan Chelsea tidak mau bayar harga segitu, dan sehingga Enzo dengan si pelatihnya beberapa kali bilang bahwa close, negotiation close. Artinya Enzo akan bertahan dan Chelsea tidak akan mendapatkan Enzo Fernandez. Nah, kalau pemain-pemain ini tidak cepat balik, nah ini akan jadi repot karena trennya Chelsea ini sangat menurun, sangat drop, kalah beruntun. Ini kan bukan menjadi persoalan yang baik ketika lu punya pamor besar seperti Chelsea, apalagi dengan owner baru. Tentu saja owner baru tidak ingin tim pertamanya di musim pertamanya dia menjadi owner dari Chelsea, timnya amburadul. Akan ada tindakan-tindakan cepat yang akan dilakukan terutama dari si Potternya terhadap Potter. Nah, ini kan sangat merugikan Potter kalau dia tidak bisa perform kembali. Ya, dia tidak bisa meraih kemenangan kembali. Nah, permasalahannya tadi setelah pemain cedera, yang kedua adalah Potter ini kalau gue lihat masih bereksperimen. Setiap pertandingan dia coba eksperimen, dia coba tambal sulam. Dia coba ganti formasi lagi, kemarin main 3-4-3 lawan Fulham setelah sebelumnya main 4-2-3-1. Potter ini belum menemukan pemain-pemain dengan formasi yang terbaik, dengan pemain-pemain yang terbaik juga, karena banyak pemain yang masih ditambal sulam, dicoba sana sini, masih si back kirinya ini siapa ini, gue juga gak kenal, Lewis Hall. Terus kadang Mason Mount yang main, kadang Ziyech yang main, masih dicoba-coba. Nah, masalahnya sampai kapan? Ya, sampai kapan lu sebagai pelatih ingin bereksperimen terus? Karena ada tuntutan secara komersial, secara pamor, secara image dari Chelsea yang salah satu klub besar, Big Six di Premier League. Bagaimana lu menghadapi pressure itu? Pressure klasemen juga. Bahwa lu tidak bisa nyaman-nyaman aja, lu terus bereksperimen dan tiba-tiba lu tidak masuk Champions League, dan itu akan sangat mempengaruhi secara pendapatan, secara pamor, secara sponsor. Itu akan sangat berpengaruh. Nah, Potter harus cepat menemukan performa terbaiknya. Kalau faktor pertama tadi sudah kembali, yaitu pemain-pemain cedera sudah kembali, itu mungkin bisa dia terapkan. Tapi kalau pemain-pemain yang saja terbatas, gue juga tidak bisa menyalahkan Potter. Dia juga tidak punya banyak pilihan. Ya kan, kalau kita lihat bench kemarin pada saat melawan Fulham, Jorginho, Chukwuemeka, Gallagher, Cucurella, Ziyech, David Datro Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang, Benoit Badiashile, Marcus Bettinelli. Sebenarnya pemain-pemain ini apa ya? Bisa jadi starting lineup, ya kan? Tapi si Potter tidak menerapkan, tidak menggunakan pemain-pemain ini seperti Aubameyang, seperti Ziyech, seperti Jorginho dari awal. Artinya apa? Masih banyak eksperimen yang dilakukan. Dia coba Zakaria dengan Kovacic, kadang Jorginho dengan Zakaria, Jorginho Kovacic. Ini nggak bisa terus-menerus dilakukan oleh Potter kalau dia mau cepat perform. Dia harus menemukan, 11 pemain yang menjadi pemain utama, yang menjadi andalan gua, yang menjadi pakem utama dari Chelsea. Mungkin 1-2 pemain yang digonta-ganti, baru Chelsea mungkin bisa perform, karena pemain itu butuh chemistry. Ya, dan semakin sering dia mereka bermain bersama dengan formasi yang tetap, maka chemistry itu akan semakin bagus ke depannya. Nah, kalau mereka terus dirotasi, terus diubah-ubah formasinya, gaya bermainnya diubah-ubah, lama adaptasinya. Lama banget adaptasinya, dan ini menjadi kegagalan sementara untuk Potter menurut gua. Ya, kegagalan dalam segi dia terlalu lama untuk beradaptasi, dia terlalu lama untuk bereksperimen. Tidak boleh pelatih klub besar terlalu lama bereksperimen. Oke, kalau dia di Brighton seperti dulu, dia seperti ini, semua akan tutup mata, semua akan nggak apa-apa, lu masih beradaptasi, lu masih mencari-cari pemain, maklum dengan kualitas pemain lu, lu bereksperimen, lu tidak menemukan performa terbaik, nggak ada masalah. Tapi ini Chelsea, mereka itu sekarang di bawah Brighton loh, bahkan posisinya kan menyedihkan gitu loh, ya kan. Yang ketiga adalah pemain-pemain yang dia taruh pun tidak dalam performa yang terbaik. Pemain-pemain seperti Mason Mount, Havertz, Ziyech, Kovacic, lini belakang mereka, Thiago Silva, Chalobah, Koulibaly, itu tidak bermain dengan baik gitu. Tidak bermain dengan baik ya, tidak menunjukkan performa individu yang baik. Ini adalah bagian faktor dari yang nomor 2, di mana terlalu banyak
eksperimen yang dilakukan oleh Potter. Terlalu banyak ganti-ganti formasi, perannya diganti-ganti. Mason Mount kadang main sebagai winger, kadang sebagai nomor 10, kadang sebagai nomor 8. Kan pemain juga bingung. Ya kan, pemain tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya kalau diubah-ubah formasinya, kalau diubah-ubah posisinya. Nah, maka dari itu performa pemain pun sangat mengecewakan. Drop, flop bisa gue katakan. Dan gue rasa ada beberapa pemain yang tidak nyaman dengan sistemnya Potter. Itu terlihat dari permainan mereka. Tidak seperti yang mereka tunjukkan bahkan ketika Tuchel bermain dengan dengan formasi yang sama 3-4-3. Mereka kelihatan walaupun performanya secara overall jelek secara tim, tapi performa individual ini oke-oke aja karena mereka sudah terbiasa bermain dengan sistem itu. Sedangkan dengan Potter diubah-ubah itu mereka tidak nyaman. Jadi ada 3 faktor yang gue bilang tadi. Yang pertama adalah cedera yang tidak bisa dikontrol oleh Potter. Yang kedua adalah dia terlalu lama bereksperimen, dia terlalu banyak bereksperimen. Dan yang ketiga adalah performa dari individual pemain. Dari performa pemain sendiri itu sedang tidak dalam performa terbaik. Jadi Chelsea tidak bisa bermain dengan kapasitas mereka. Ya, dengan hasil yang sangat buruk, kalau menurut gue sangat amat buruk. Ya, mereka harus cepat bangkit. Bagaimana cara mereka bangkit? Ya dengan memperbaiki 3 faktor tadi. Ya, dengan cepat Potter harus memutuskan dengan sistem apa mereka bermain, karena mereka akan ketemu dengan Liverpool nanti dua pertandingan lagi. Mereka kan ketemu Crystal Palace dulu di Stamford Bridge. Setelah itu mereka harus bertandang ke Anfield. Ya, kalau bermain dengan seperti ini, bertandang ke Anfield, ya selesai. Walaupun Liverpool tidak dalam top-topnya juga, tapi still Liverpool secara performa lebih baik daripada Chelsea. Ya, Chelsea sangat buruk. Dan kalau seperti ini terus, bukan tidak mungkin Potter juga posisinya akan terancam. Bukan karena dia pelatih jelek, tapi dia tidak bisa beradaptasi dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh Chelsea. Nah, ini kan membuktikan lagi bahwa tidak semua pelatih bisa menangani tim dengan kaya materi, kaya pemain. Pelatih lu hebat ketika menangani Brighton, bermain dengan atraktif. Tiba-tiba disuruh nangani pemain yang glamor, yang punya nama semua, yang klubnya pressure gede banget, fansnya jauh lebih banyak. Ternyata nggak bisa menangani pemain, nggak bisa menemukan performa terbaik. Maka dari itu gue heran kepada orang yang memberikan kredit yang kurang kepada pelatih-pelatih yang contoh kayak Zidane, contoh kayak Ancelotti, contoh kayak Mourinho, yang mereka bisa handle pemain-pemain bintang. Walaupun permainannya tidak secantik Pep Guardiola, tapi mereka bisa dan berprestasi. Ya, tidak mudah menangani pemain-pemain bintang, jujur. Ya, dan inilah yang ditunjukkan oleh Potter, bahwa dia sejauh ini belum bisa menghandle pemain-pemain ini, belum bisa menerapkan strategi yang sesuai dengan kapasitas pemain yang dia miliki, yang lebih hebat daripada pada saat dia di Brighton. Oke, jadi kita lihat seperti apa nanti Potter dengan Chelsea ke depannya. Apakah mereka bisa bangkit? For sure mereka bisa. Apakah Potter mau apakah Potter bisa menemukan formula terbaik untuk Chelsea, pakemnya Chelsea, fondasinya Chelsea? Ya, gue belum tahu sampai kapan dia masih akan bereksperimen. Dan kalau dia masih bereksperimen terus, ya bisa jadi performa tren negatif ini akan terus berlanjut. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.